dibunuh. Ketika dia masih hidup aku gagal melindunginya. Sekarang dia sudah tiada. Aku akan tetap bersamanya. Ayah, tolong jangan terlalu sedih. Takdir akan memberikan petunjuk. Ayo, mari kita bakar uang kertas lagi untuk ibu. Song Shanghai, cukup ramai bukan? Mengenai pemindahan makam yang kusuruh kau lakukan. Sudahkah kau mengambil keputusan? Cie Elbao, makam ini tidak bisa dipindahkan. Istriku telah dimakamkan di sini selama lebih dari 10 tahun. Benar-benar tidak boleh diganggu. Apa kau bilang? Kau berniat menentangku. Memindahkan makam apa? Pindahkan makam apa? Apa urusannya denganmu? Kau siapa? Cie Elbao, dia adalah anakku. Dia baru saja kembali dari luar. Jadi maksudmu, karena berada di luar, dia jadi mampu. Dia kembali untuk menentangku. Begitukah? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cie Elbao berkata, dia menyewa seseorang untuk memeriksa. Dan ini adalah tanah harta karun Feng Shui. Siapapun yang dimakamkan di sini, akan mencapai kesuksesan dan kemakmuran besar. Dia ingin memindahkan makam ibumu. Hal seperti itu terjadi. Apel, kau tidak setuju? Ya, aku benar-benar tidak setuju. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Tidak setuju. Hari ini aku akan memukulmu sampai kau setuju. Ergu San Mao. San Mao salah satu anak buah Wang Bao. Ergu salah satu anak buah Wang Bao. Lumpuhkan dia untukku. Sialan. Kau ingin mati. Kau mencari mati. Kau berani memukulku. Kau cari mati. Apa katamu? Sebelum kau memukulku, kau harus mencari tahu latar belakangku. Kalau tidak ketika kau mati, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku. Apa latar belakangmu? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Makam ini sama sekali bukan yang kuinginkan. Ini Mele, pemimpin klan Wall di kota yang menyukainya. Dia mengirimku untuk mengurusnya. Pemimpin klan Wall telah memberi perintah, serahkan lokasi makam. Dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, ayam bebek angsa dan anjing keluargamu, semuanya akan dimusnahkan bersamamu. Dia sekejam itu. Kalau begitu kau pasti kurang informasi. Pergi dan tanyakan di kota itu. Apakah pemimpin klan Wan seseorang yang mampu kau provokasi? Kalau begitu hari ini aku akan membawamu. Untuk memprovokasinya sedikit. Yue, jangan bertindak sembrono. Ayah, ada apa? Jika itu keluarga Wan, kita benar-benar tidak mampu memprovokasi mereka. Keluarga Wan itu, apa yang membuat mereka tidak bisa diprovokasi? Keluarga Wan adalah tiran terbesar di kota Feng Wei. Seseorang di keluarga mereka adalah pejabat di kota. Mereka bisa menyelesaikan masalah apapun. Di kota Feng Wei, mereka memegang kekuasaan mutlak. Mereka bisa dengan santai memukuli orang hingga masuk rumah sakit, dan tidak menghadapi konsekuensi apapun. Jadi kenapa? Jika dia berani menyakiti orang tuaku, bahkan jika dia adalah naga dari surga, dia harus mati. Baiklah, sebagai seorang pria, seseorang harus memiliki semangat seperti itu. Karena kau sudah mengambil keputusan. Terlepas dari konsekuensinya, ayah mendukungmu. Ayah, tolong tenanglah. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Pergilah, lakukan apa yang harus kau lakukan. Ayo pergi. Bawa aku ke sana. Kau lepaskan aku dulu. Orang tua, kau benar-benar lancang. Kau siapa? Xiaobao. Apa yang terjadi di sini? Pemimpin klan. Dia adalah putra Song Shanghai. Jadi, kau adalah putra Song Shanghai? Kudengar selama ini kau bekerja di luar. Ada apa? Kau menghasilkan uang dan kembali. Dan sekarang kau berani bersikap begitu sombong. Kau akan menyaksikan sisi sombongku yang lebih parah. Apa maumu? Kau ingin menggali makam ibuku kan? Benar itu aku. Kenapa memangnya? Kalau begitu aku akan menghancurkan keluargawanmu. Aku akan membuat keluargawanmu jatuh sepenuhnya ke neraka. Hanya berdasarkan dirimu. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak tahu siapa aku kan? Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Cari tahu dengan jelas untukku. Detail keluargawan di kota Feng Wei. Dalam waktu 1 jam, aku ingin semua bisnis keluargawan dihentikan sepenuhnya. Apa kau gila? Kau seseorang yang baru kembali dari luar. Seorang pekerja migran, ingin menghentikan bisnis keluargawanku.
Pemimpin klan Wan, saya menamati orang ini. Membawa niat membunuh, jelas bukan orang baik. Jika kita tidak menyiapkannya hari ini, saya khawatir keluarga Wan Anda akan kesulitan untuk mati di masa depan. Kaulah orang tua itu yang menghasut keluarga Wan untuk menggali makam ibuku kan? Jadi kalau memang begitu kenapa? Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Benar. Kaulah itu, kalau begitu kau harus mati. Sombong. Lihatlah bagaimana orang tua ini hari ini menghadapi Anda. Cepat-cepat ikuti perintahnya. Tangan penakluk naga. Aku akui kau orang tua punya sedikit pengetahuan. Kau bahkan mengenali tangan penakluk naga. Anda adalah murid dari Raja Naga. Siapa tuanku tidak ada hubungannya denganmu. Tapi karena kau memprovokasiku hari ini, kau harus mati. Mohon maafkan Mo ini karena buta hari ini. Karena telah menyinggung seorang master. Saya masih berharap sang master dapat menunjukkan belas kasihan dan mengampuni orang tua ini. Guru Langit, kenapa kau takut padanya? Dia tahu sedikit seni bela diri. Apa hebatnya itu? Bisakah dia mengalahkan peluru? Pemimpin klan Wan, dia adalah murid dari Raja Naga. Lupakan tentang peluru. Bahkan, jika Anda memiliki Maryam, Anda tetap tidak akan sebanding dengannya. Apakah dia sekuat itu? Raja Naga ini 30 tahun yang lalu sudah terkenal di seluruh dunia. Kekuatan terkuat secara global. Aku menolak mempercayai omong kosong ini. Para penjaga kemari. Bawa penjahat sombong ini keluar dan eksekusi dia. Pemimpin klan, semua bisnis kita telah dihentikan. Apel, siapa yang melakukan itu? Bawahan Anda tidak tahu. Kami baru saja menerima pemberitahuan melalui telepon. Pemimpin K, apakah Anda akan membunuh orang ini? Tunggu. Saudara, apakah Anda yang menghentikan bisnis keluargawan kami? Itu aku. Memangnya kenapa? Saya minta maaf saudara. Saya yang telah menyinggung Anda. Saya meminta maaf kepada Anda. Saya juga meminta agar Anda mengampuni keluargawan kami kali ini. Jika aku tidak memaksakan masalah ini, bagaimana mungkin kau bisa membiarkanku pergi? Oleh karena itu, karena kau melakukan kejahatan, kau pantas menerima akibatnya. Kau bocah, aku sudah berkompromi. Jangan berani-berani mencari masalah. Kau harus tahu bahwa keluargawanku memiliki orang di Departemen Perang Wilayah Utara. Jika aku menggunakan kekerasan, aku akan membantai keluargamu. Tidak menyisakan baju zirah, tidak menyisakan sehelai rumput pun hidup. Benarkah? Departemen Perang Wilayah Utara. Tidak ada sehelai rumput pun yang hidup. Gunakan kekuatan. Masih bersikap sombong. Aku akan membawamu ke makam ibuku sekarang. Aku juga akan memberimu kesempatan. Segera gunakan koneksimu di Departemen Perang Wilayah Utara untuk menelepon. Suruh dia datang dan menusukku. Baiklah, kau tunggu saja. Jianglong, cepat bawa orang kembali. Ada seorang pria yang ingin menghancurkan keluargawan kita. Kemarilah. Yue, ini apa yang kau lakukan? Ini adalah patriark keluargawan Dalang yang ingin menggali makam ibuku. Berlutut. Ibu. Sudah kubilang, setelah aku dewasa, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Jika dia berani, aku pasti akan membunuhnya. Yue, keluargawan mereka memiliki orang di Departemen Perang. Aku sudah menyuruhnya menelepon sejak tadi dan memanggil orang-orangnya ke sini. Kita harus mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, jika aku pergi, bagaimana jika mereka datang mencari masalah denganmu? Kau sudah dewasa. Tetap berlutut dengan benar. Ayah. Ayah urus urusan ayah dulu. Aku akan menunggu di sini. Baiklah. Kau berhati-hatilah. Berlutut dengan tegak. Berani-beraninya menggetak ayahku. Kau mencari mati. Ayah. Jianglong. Jianglong. Kau akhirnya kembali. Inilah bajingan itu Wan Jianglong, putra pemimpin klan Wan, yang secara terbuka menyatakan akan menghancurkan keluargawan kita dan bahkan membuatku berlutut di sini. Cepat bunuh dia demi ayahmu. Bantu aku melampiaskan kemarahan ini. Tangkap dia. Berhenti. Wan Jianglong. Salam Raja Naga. Kau mengenalku. Bawahan Anda adalah Kepala Cabang Divisi Wilayah Utara dari Balai Agun. Saya pernah mendapat kehormatan bertemu Raja Naga sekali. Keluarga Wanmu kuat dan banyak, dan ingin menggali makam ibuku. Ini terjadi. Ayah,
Apa yang sedang terjadi? Aku disesatkan oleh Master Feng Shui bernama Mu itu. Aku sempat tersesat sesaat. Mengatakan ini adalah tanah harta karun. Dan, jika kita merebutnya, itu akan memungkinkan keluargawan untuk makmur. Saya hanya bingung. Saya pikir seseorang menggertak keluargawan saya. Jadi saya bergegas kembali. Siapa sangka Anda akan melakukan tindakan keji tak berhati nurani seperti itu? Raja Naga, mengenai masalah ini, mohon tangani hukumannya. Awalnya, aku ingin membunuhnya untuk dijadikan persembahan. Tapi karena dia adalah ayahmu, aku akan mengampuni nyawanya. Suruh dia enyah kembali ke rumah. Dan jangan melakukan kejahatan lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda Raja Naga. Ayah, cepat dan berterima kasihlah. Jika kamu berani menyakitiku, suamiku pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah kau sudah selesai atau belum? Tidakkah kau tahu bahwa aku paling benci ketika aku bermain dengan seorang wanita, dan dia masih memikirkan suaminya? Seret dia ke sini. Tidak, tolong. Kau mencari mati. Suami, selamatkan aku. Jangan bergerak. Lepaskan dia segera. Kalau tidak, aku akan memastikan kau bahkan tidak sempat berteriak. Bocah, apa kau gila? Apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau berbicara padaku dengan nada seperti itu? Aku tidak peduli siapa kau. Di depanku, kalian semua hanyalah semut. Jika aku tidak menumpahkan darahmu hari ini, kau tidak akan tahu apa itu iblis. Gangzi, tikam dia. Mati kau bocah. Aku beri kau waktu 3 detik untuk melepaskannya. Kalau tidak, aku akan membuat beberapa lubang lagi di tubuhmu. Masih berlagak tanggun. Bocah. Coba bergerak lagi. Aku akan membuat kepalanya langsung menggelinding. Kau benar-benar bersikeras mencari mati, bukan? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut dan memohon padaku saat itu, lihat saja aku menusuk lehernya hingga berlubang. 1, 2. Sini. Tidak apa-apa, aku di sini. Bocah. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau sudah berlatih. Apa kau tahu kekuatan yang mendukungku? Kau punya kekuatan yang mendukungmu. Tentu saja. Aku mengikuti Tuan Zhang dari Hongqiang. Dan siapa Tuan Zhang itu? Tuan Zhang adalah kepala pelayan dari orang terkaya di Hongqiang, orang terkaya Fang. Bos besar dunia bawah Hongqiang. Apakah kau berbicara tentang salah satu anjing Fang Kia NLIN? Sungguh sombong sekali. Beraninya kau memanggil Tuan Fang dengan namanya. Dan kau menyebut Tuan Zhang sebagai kacun. Jika mereka tahu betapa tidak sopannya dirimu. Lihat saja, bagaimana kau mati. Sehebat itu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menelponnya dan memintanya datang ke sini? Halo Fang Tianlin. Ada seorang pria di sini yang mengaku bekerja untukmu. Dia menyentuh istriku. Datang dan selesaikan ini sendiri. Kau tunggu saja. Dewa yang kau yakini. Dia akan segera tiba di sini. Berlagak. Terus berlagak. Kau pikir aku akan percaya itu? Lihat saja aku memanggil orang. Baik. Silakan telepon. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa kau panggil. Jika kau tidak bisa memanggil 10.000 orang, aku akan menganggapmu tidak berguna. Baiklah. Tunggu saja. Hei, Kakak Bao. Ada seorang pria di sini yang baru saja kembali dari luar kota, mengandalkan kemampuan seni bela dirinya. Dia menghina Tuan Fang dan Tuan Zhang. Aku ingin kau membawa beberapa orang dan mencincangnya. Baiklah. Tunggu kakak Baomu. Kau tunggu saja. Begitu kakak Bao tiba, kau akan tahu bagaimana kau mati. Kakak Ma, orang ini mengandalkan punya sedikit uang. Dia jati terlalu sombong. Hari ini kau, jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir dia bisa terbang. Li Qian, kau bukan orang yang menyebabkan masalah hari ini kan? Kau benar. Jadi kenapa kalau aku meminta kakak Ma untuk bertindak? Awalnya hari ini, aku berniat melumpuhkan jalan kecil ini. Tapi karena kau ikut campur, aku akan melumpuhkanmu juga. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang menghancurkan siapa hari ini. Baiklah.
Kau tunggu saja. Ketika kakak Bao tiba, jangan berani-beraninya kau jadi pengecut. Kepengecutan tidak akan membantu. Dengan temperamen kakak Bao, dia pasti akan mencincangnya. Siapa yang mencari mati? Kakak Bao. Kau di sini. Dia orangnya. Bocah, Saudara Bao preman dari Hong Cheng itu. sepertinya kau belum pernah melihat. Apa itu orang yang kejam ya kan? Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Kalau begitu kenapa kau tidak menunjukkannya padaku? Menarik. Aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini. Lihat baik-baik. Nama panggilanku adalah Kakak Bao. Apa kau tahu mengapa aku punya nama panggilan ini? Itu karena setiap kali aku berhadapan dengan seseorang, aku seperti macan tutul liar yang ganas. Tidak satu pun orang bisa lolos dari pengejaran dan pembunuhanku. Kalau begitu hari ini, aku akan mengubahmu macan tutul ini menjadi kucing mati. Apa kau badut? Atau komedian tunggal? Kau tidak lebih dari seekor semut sendirian yang bertarung sendiri. Di wilayahku, kau berani bersikap begitu sombong. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu ketakutan? Bodoh. Pertama potong tangannya untukku. Ya kakak Bao, siapa yang berani bergerak coba saja. Tuan Fang Tuan Shang, mengapa kalian di sini? Salam Raja Naga. Nago, Raja Naga. Apakah ini orang-orangmu? Mereka milik kami. Hanya beberapa ikan teri kecil. Raja Naga, apakah mereka menyinggung Anda? Mereka menculik istriku. Dan mereka bersiap untuk melumpuhkanku. Katakan padaku, bagaimana faksi ini harus dibersihkan. The film was translated and narrated by Kau berani Media. memprovokasi Raja Naga. Ini. Tuan Shang. Mohon redakan amarah Anda. Saya tidak mengenalnya. Ini. Mungkinkah dia? Dia adalah yang legendaris. Balai Agun. Nago. Raja Naga. Siapa lagi kalau bukan dia? Saya minta maaf Raja Naga. Saya tidak mengenali Anda. Saya telah sangat menyinggung Anda. Saya telah menyebabkan pelanggaran besar. Maafkan saya, maafkan saya. Kau memohon belas kasihan padaku sekarang. Apa yang baru saja kau katakan? Bahwa kau adalah macan tutul yang ganas. Dan tidak ada yang bisa lolos dari pengejaran dan pembunuhanmu. Bangunlah. Jangan sungkan. Ayo. Kincang aku. Saya minta maaf Raja Naga. Saya gagal mengenali orang yang sangat penting. Aku. Dan kau. Bukankah kau ingin membantu wanita itu membunuhku? Ayo. Lakukan gerakanmu. Saya hanya berbicara omong kosong. Raja Naga mohon ampuni hidup saya. Enya. Bawahanmu. Kau urus orang-orangmu sendiri. Mohon Raja Naga perintahkan kami bagaimana menghukumnya. Dia bilang dia ceta. Kurasa dia hanya kucing mati. Bagaimana menurutmu? Dimengerti. Pak Shan. Kirim dia pergi. Ya. Raja Naga ampuni saya. Saya salah Raja Naga. Bunuh tanpa ampun. Dan kamu? Apakah kamu akan menyelesaikannya sendiri? Atau haruskah saya yang melakukannya? Tuan Siang saya sungguh. Wanita ini. Dia adalah biang keladinya. Sang penghasut. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sinyi, tolong bicarakan yang baik tentangku. Kita teman sekelas. Tolonglah Blako. Likian, kamu jelas tahu kita teman sekelas. Namun kamu menyewa seseorang untuk memerkosaku. The Kenapa film kamu was tidak mati saja? translated and Kalau begitu narrated biarkan by dia M mati. Media. Selamatkan aku. Baiklah. Ayo pergi. Tapi bukankah ini akan menimbulkan masalah? Tidak apa-apa. Mereka akan mengurusnya. Baiklah. Urus dengan baik.
Jiang teman sekelas Wang Xinyi. Wang Xinyi. Jian, mengapa kau sendirian? Xinyi, sudah kukatakan padamu. Saya hanya akan menikahimu seumur hidup ini. Yang ini. Dia pacarmu kan? Bukan pacar. Dia adalah tunanganku. Kami sudah bertunangan. Tidak. Xinyi, mengapa kamu selalu harus menyakitiku? Tidakkah kamu tahu bahwa selain aku di dunia ini, tidak ada pria lain yang pantas untukmu? Kesalahan apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Bertemu badut bahkan saat sedang makan. Nah, apa katamu? Sudah kubilang kau badut dan kau masih tidak mengerti. Ternyata kau juga idiot. Hari ini saya. Jian, jangan main-main. Hari ini adalah reuni kelas. Baiklah. Baiklah. Tunggu saja. Kenapa kau menghentikannya? Aku baru saja akan memukulinya. Dia juga tidak mudah diprovokasi. Dia mendapat dukungan dari keluarga tersembunyi Hong Cheng. Dia sendiri juga seorang jenius. Ketika dia berusia 18 tahun, dia memenangkan kejuaraan seni bela diri nasional. Sekarang, dia telah pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Berlatih di ngarai Amazon. Orang seperti dia, tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, dia tetap sampah. Baiklah suamiku. Hari ini adalah reuni kelas. Mari kita jaga kedamaian. Ayo pergi. Pergi. Xinyi, apa yang kau lakukan? Ini adalah kursi utama, tempat Tuan Muda Jing. Dia pergi ke kamar kecil. Tepat sekali. Meskipun kau benar-benar tidak berguna, kau seharusnya tetap tahu aturannya kan? Kursi utama ini disediakan untuk mereka yang sukses dalam hidup. Xinyi, selama kamu setuju untuk bersamaku, bagaimana kalau aku berikan kursi utama ini padamu? Aku tidak membutuhkannya. Xinyi, apakah kamu bodoh? Si Yufei teman sekelas Wang Xinyi. Tuan Muda Jing menyukaimu, terima saja dia. Jika kau mengikuti Tuan Muda Jing, kau tidak perlu ditolak di mana-mana saat mencari pekerjaan. Apa? The film was Apakah Xinyi translated ditolak di and mana-mana saat narrated mencari by pekerjaan? Media. Li Xian berkata, dia melamar ke grup Hong Hei tahun lalu, dan langsung ditolak di tempat. Melamar ke grup Hong Hei. Xinyi, kamu benar-benar terlalu percaya diri. Seseorang yang sehebat aku harus mencari koneksi untuk bisa masuk ke grup Hong Hei, hanya untuk bisa masuk dan menjadi direktur departemen. Apa yang membuatmu berpikir kamu juga bisa masuk? Ya. Xinyi, kamu belum memperkenalkan pacarmu kan? Kamu sangat cantik. Pacar yang kamu temukan seharusnya tidak lebih buruk dari pacar-pacar kami kan? Apa yang kamu bicarakan? Pacar Huang Li. Kekayaan bersih saya lebih dari 100 juta. Jika dia lebih baik dariku, saya akan makan tanah di sini. Pacar si Yufei. Tepat sekali lihat saja, dia jelas seorang gigolo. Kurasa, dia mungkin hanya mengandalkan uang saku wanita untuk datang ke sini dan makan. Semua orang berhenti bicara. Biarkan Xinyi memperkenalkannya sendiri. Pacarku adalah naga. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Namaku Song Yu. Aku bekerja sebagai satpam di grup Hong Hai. Grup Hong Hai. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku sebelumnya di perusahaan lain. Aku baru saja pindah ke sana. Pantas saja. Xinyi, apa kamu sudah gila? Tuan Muda Jieng sangat menyukaimu, namun kamu tidak mau bersamanya. Tetapi kamu bersikeras bersama seorang satpam. Saya mengusulkan, kita usir satpam ini keluar. Bagaimanapun membiarkan satpam ini makan bersama kita sangat memengaruhi status kita. Ya, aku juga berpikir begitu. Huang Li, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak menghormatiku? Memberimu muka. Muka apa yang kamu punya? Tepat sekali. Kamu seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk melamar ke grup Hong Hei. Masih berharap Huang Li memberimu muka. Kalian benar-benar sekelompok badut. Sini beritahu mereka sekarang juga bahwa kau adalah ketua grup Hong Hai dan bisa memecatnya kapan saja. Apa? Kamu bilang dia adalah ketua grup Hong Hai. Kamu bisa memecatku kapan saja. Kamu pasti benar-benar gila. Benar-benar gila. Seorang satpam dari grup Hong Hai benar-benar menemukan ketua grup Hong Hai
Apa kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Baiklah. Awalnya demi kita yang pernah sekelas. Aku tidak ingin pamer. Karena kau memaksaku. Aku sekarang akan meminta Direktur SDM memecat Huang Li. Pecat aku sangat takut. Baiklah, kalau begitu silakan cari seseorang untuk memecatku sekarang juga. Jika kamu tidak bisa memecatku, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Tunggu saja. Halo Direktur Liang. Pecat Huang Li segera. Orang udik. Kamu benar-benar sedang berakting. Biar ku beritahu sesuatu. Ketua grup Hong Hai bernama Feng Qianlin. Jika kamu ingin menyamar sebagai seseorang, setidaknya kamu harus memilih seseorang yang tidak dikenal. Bagaimana jika kukatakan padamu? Ketua sudah diganti. Diganti. Bagaimanapun juga aku adalah manajemen. Bukankah aku akan diberitahu jika ada penggantian? Aku minta maaf. Hanya rapat internal. Dan perwakilan hukum yang bisa hadir. Seseorang di tingkatmu. Selalu yang terakhir, mengetahui berita. Masih berpura-pura baik. Kalau begitu aku akan lihat ketika aku dipecat. Kenapa aku belum menerima kabar apapun? Bukankah sekarang sudah datang? Halo Direktur Liang. Mengapa Anda memecat saya tanpa alasan? Direktur Liang. Apa aku menyinggung perasaan CEO Wang? CEO Wang yang mana? Singi kamu. Apa kamu benar-benar ketua grup Hong Hai? Ada apa Huang Li? Apakah yang dia katakan benar? Maafkan aku Singi. Maafkan aku CEO Wang. Saya gagal mengenali orang penting. Cepat telepon. Dan katakan pada mereka untuk tidak memecatku. Sudah tidak ada lagi persahabatan di antara kita sebagai teman sekelas. Mengapa aku harus memberimu muka? Aku mohon padamu Sinyi. Pekerjaan ini, ibuku mendapatkannya menggunakan uang pemakamannya. Jika dia tahu kamu memecatku, aku pasti akan dipukuli sampai mati ketika aku pulang. Kau tidak pantas mendapat simpatiku. Sinyi, kamu bilang kamu adalah ketua grup Hong Hai. Mengapa? Kamu masih perlu mencari pacar yang tidak berguna. Berhentilah menyombongkan diri. Dia jauh lebih kuat darimu. Lebih kuat dariku. Dia jelas lebih kuat darimu. Katakan padaku dalam hal apa dia lebih kuat dariku. Apakah dia dari keluarga terpandang? Atau seorang jenius tak tertandingi? Selain lebih tampan dariku. Apa yang dia miliki untuk bersaing The film denganku? was translated and narrated by M Media. Kalian mau bertanding apa? Aku akan bertanding denganmu. Benarkah, Nak? Apakah kamu tahu apa itu seni bela diri? Aku tahu sedikit. Hanya jalan bela diri yang bisa menunjukkan pesona seorang pria. Kalau begitu, jika kamu seorang pria, ayo keluar dan lawan aku. Jika ada yang kalah, mereka merangkak keluar dari sini. Baiklah. Aku terima tantanganmu. Baiklah, kamu punya nyali. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan ini seperti pria dan menentukan pemenangnya. Mari kita lihat siapa yang benar-benar pantas untuk Sinyi kita. Tuan Muda Jin bunuh dia. Dia hanyalah pria murahan yang dipasangkan dengan anjing. Permalukan dia. Siapa yang menyuruhmu menghina Sinyi? Jika kamu berani menghina Sinyi lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sampah tak berguna bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Sayang jangan melawannya. Dia benar-benar jenius. Tidak apa-apa, aku spesialis mengalahkan para jenius. Nak, kamu cukup sombong. Keluar dari sini. Jika kau bisa menahan satu pukulanku saja, aku akan mengaku kalah. Kau gila. Orang sepertimu berani menyebut diri jenius. Mustahil. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan saya dengan satu tendangan. Aku memberitahumu. Aku adalah orang yang suka mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Itu sudah terbukti sekarang.
Kau tidak pantas berada di sini. Merangkak keluar. Tunggu saja aku. Baik. Aku akan menunggu kapan saja. Sinyi Jingjian sudah merangkak pergi. Mari duduk di kursi utama. Tidak, aku pergi. Sinyi, bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas. Silakan ambil kursi utama. Kau tidak pantas makan bersamaku. Sayang, makan ini tidak ada gunanya. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi. Apakah saya bilang kamu boleh pergi? Kau benar-benar kecoa yang tidak bisa dibunuh. Nak masih berani bicara keras. Apakah kamu tahu siapa yang kubawa bersamaku? Raja Racun. Raja Racun ini bocah itu. Dia hanyalah seekor semut. Tuan Muda Jiang, mohon tenang saja. Orang tua ini akan membuatnya berlutut dan memohon ampun dalam hitungan menit. Nak, mengapa kamu belum berlutut? Menyerah segera. Aku memberimu 3 detik. Enyas dari sini. Jika kau menunda sedetik pun, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Bocah. Apa kau tahu cara menulis karakter untuk mati? Mengucapkan 3 kata akan berakibat kematian. 1, 2. Cepatlah sesuai perintah hukum. Sini. Sini. Sini ada apa? Perutku sakit-sakit sekali. Kau meracuninya. Apa kau pikir nama Raja Racun diberikan kepada orang tua ini? Tidak pantas. Segera berikan penawarnya padanya. Kau mengancamku. Kau bisa memahaminya seperti itu. Kau hanya memiliki kekuatan yang sedikit lebih dalam. Tunggu 1 menit lagi. Dan aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka juga. Raja Racun. Mereka semua keracunan. Metode orang tua ini dalam memberikan racun tidak terdeteksi oleh dewa maupun hantu. Itu sangat mahir. Mustahil untuk dihindari. Raja Racun Tangguh. Raja Racun benar-benar sesuai dengan reputasimu. Sayang, aku sakit sekali, sakit sekali. Tidak apa-apa. Bajingan tua. Serahkan penawarnya segera. Kalau tidak mati. Penawar. Apa kau tahu apa ini? Bubuk pemutus usus. Kau seharusnya tahu betapa kuatnya bubuk pemutus usus. Tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan dewa khawatir dan hantu takut padanya. Bahkan Raja Neraka mengangguk setuju. Tidak ada obatnya. Dia pasti mati. Sialan. Aku akan membunuhmu. Bicara. Apakah kau punya penawarnya? Penawar. Penawar. Aku benar-benar tidak memilikinya. Tidak. Kalau begitu matilah. Tunggu. Aku akan membayar ganti rugi. Kompensasi bisakah uang membeli nyawa? Tunggu kakak. Ayahku adalah Jiang Tiansheng, presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Jika kau membunuhku, dia pasti akan membuat seluruh dunia seni bela diri memburumu. Baiklah. Kalau begitu matilah. Suamiku. Sini. Sini. Keluarkan perintah kepada 80.000 tabib Dewa Bangsa Naga. Siapapun yang bisa menyembuhkan bubuk pemutus usus, harus segera bergegas ke Hangzhou. Jangan takut istriku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Wanita Raja Naga. Raja Neraka bahkan tidak boleh berpikir untuk mengambilnya. Dokter, bantu aku meresepkan 2 botol larutan salin dan infus vitamin B2. Hei, siapa kau? Apa kau mendaftar? Tidak ada waktu. Lakukan seperti yang kukatakan. Sungguh lancang. Ini adalah rumah sakit swasta Kian. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Aku akan memberitahumu lagi. Sebuah nyawa dipertaruhkan. Nyawa dipertaruhkan apa hubungannya dengan aku? Entah mendaftar dan bayar cepat, atau bawa dia dan keluar. Kau mencari mati. Lakukan seperti yang kukatakan atau mati. Aku akan mendengarkanmu. Lakukan seperti yang kau katakan. Pergi. The film was translated Istriku, and jangan narrated takut. by M Media. Aku pasti akan bisa merebutmu kembali dari cengkeraman Raja Neraka. Kakak, aku membawanya. Berikan padaku.
Jangan berikan itu padanya. Tuan Muda Liu, kenapa kau? Dia adalah musuhku. Jika ada yang berani menyelamatkannya, aku akan membunuh mereka. Aku sarankan kau segera biarkan dokter merawat Singi sepenuhnya. Jika tidak, aku akan mengubah tanah keluarga Liumu menjadi kuburan. Nah, kau benar-benar tidak tahu diri. Jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang juga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kau berani mengancamku. Memangnya kenapa? Gigit aku. Kau mencari mati. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Nah, ayahku adalah Liu Rom. Dia bisa mengambil nyawamu. Aku tidak peduli apakah dia menginginkan nyawaku atau tidak. Aku hanya memberimu 3 detik. Suruh dokter mengikuti resepku, dan siapkan obatnya. Jika tidak, kau pasti akan mati. 1, 2. Dokter, berikan dia obat. Aku lupa memberitahumu. Aku adalah iblis di dunia ini, yang ditakuti semua orang. Jika kau membuatku marah, itu hanya akan membuatmu jatuh ke neraka tanpa akhir. Aku sudah tahu aku salah. Mengapa kau masih memperlakukanku seperti ini? Inilah konsekuensi membuatku marah. Enya, Tuan Muda Liu, berikan botol obat itu padaku. dia. Beraninya dia memukul Tuan Muda Liu ini keterlaluan. Beraninya dia melakukan kekerasan di rumah sakit swasta. Cepat telepon ayahku. Jangan khawatir Tuan Muda. Kami sudah menelepon Tuan Besar. Barusan, Tuan Besar sedang membawa orang ke sini sekarang. Bocah, kenapa kau tidak berlutut dan menerima kematian? Kalian hanyalah sekumpulan semut. Sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita kutukan abadi. Kau berani sombong bahkan saat menghadapi kematian. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu, bocah. Sudah kubilang. Kalian hanyalah sekelompok semut. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku, kakak. Dokter seharusnya memiliki hati yang baik. Namun kau melakukan kejahatan. Kau juga pantas mati. Liu Rom, kepala keluarga Liu. Semuanya berhenti. Keluar. Ayah, cepat selamatkan aku. Aku akan mati. Anakku, Tuan Muda, cepat-cepat. Dokter Dewa Sheng. Tuan Muda, Dokter Dewa Sheng, cepat bantu aku melihat anakku. Ya, Tuan Rom. Dokter Dewansyah. Bagaimana? Ini buruk Tuan Rong. Dia menyerang dengan niat jahat yang ekstrem. Organ dalam Tuan Muda semuanya hancur akibat benturan. Kau bocah nakal. Beraninya kau menyerang dengan begitu kejam. Tuan Rong, ini adalah teknik tersembunyi. Yang dia gunakan adalah ki pembantai sapi lintas gunung. Lalu ini, bisakah ini disembuhkan? Kelima organ dalam hancur. Aku juga tidak berdaya kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali kita menemukan dokter hantu. Dokter hantu. Jagal bawahan Liu Rom. Li Shu bawahan Liu Rom. Hantu. Siapa dokter hantu itu? Dokter hantu terkenal sebagai orang yang dapat merebut kembali nyawa dari tangan Raja Neraka. Seorang tabib tak tertandingi. 300 dokter dewa yang dia latih dicari oleh kepala negara di seluruh dunia. Keterampilan medisnya begitu mendalam. Mereka sama sekali tidak terduga. Itulah mengapa dia disebut dokter hantu. Kalau begitu, jika dia sehebat itu, cepat cari dia. Tuan Rong, dokter hantu ini tidak seseorang yang bisa kau temukan begitu saja. Mengapa begitu? Karena dia sudah pensiun dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Cepat, kirim perintah ke semua kekuatan bawah tanah. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan dokter hantu. Ya, Tuan Rong. Kau bocah nakal. Mengapa kau memukul putraku?
Dia tidak akan membiarkan siapapun menyelamatkan istriku. Jadi aku akan mengambil nyawanya. Bocah kurang ajar. Kau berani tepat di depan keluarga Liuku. Bersikap begitu sombong. Seret dia keluar, dan cincang dia sampai hancur. Ya, Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. kau. Siapa kau? Raja Naga. Dokter sudah dibawa ke sini. Dokter hantu seorang tadi tak tertandingi. Raja Naga. Aku bahkan tidak berani menyebut diriku Raja Harimau. Namun kau berani menyebut dirimu Raja Naga. Ini semua, aktor yang disewa oleh monyet, hanya sedang beraktingkan. Diam. Atau aku akan menghancurkanmu. Abaikan semut-semut itu. Pertama datang dan selamatkan istriku. Ya, Raja Naga. The film was Dia adalah translated musuhku. and narrated by M Media. Jika kau berani membantunya menyelamatkan seseorang, aku akan membunuhmu. Apakah kau tahu siapa yang kau provokasi? Kau menghadapi kematian, namun tetap tidak menyadarinya. Bodoh. Kurang ajar. Kau hanya aktor bau. Beraninya kau di depanku. Bersikap begitu sombong. Jagat. Seret dia keluar. Dan tikam dia. Tuan Rong. Tunggu. Apa yang terjadi? Aku mengamati wanita ini. Sepertinya dia telah diracuni oleh racun pemutus usus. Racun ini tidak dapat disembuhkan bahkan oleh dewa. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat bagaimana si palsu ini. Bagaimana dia mendetoksifikasi wanita itu. Jadi begitu. Bagus. Selamatkan nyawanya untuk saat ini. Aku ingin melihat bagaimana dia menyelamatkannya. Raja Naga. Kalau begitu aku akan mengobati istrimu terlebih dahulu. Kau harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk merawatnya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan membiarkan darah mengalir seperti sungai di dunia ini. Darah mengalir seperti sungai. Kau membuatku sangat takut. Aku tidak tahan lagi. Seseorang benar-benar berani di depan Tuan Rong. Bersikap begitu sombong. Parang di tanganku. Sudah lapar dan tidak sabar. Tidak apa-apa. Tonton pertunjukannya dulu. Raja Naga. Orang-orang ini terlalu berisik. Apakah Anda perlu saya membersihkan mereka? Tidak perlu. Bukankah mereka suka menonton pertunjukan? Kalau begitu biarkan mereka menonton. Tunggu sampai mereka sudah cukup melihat. Baru aku akan bertindak. Ya, Berpura-pura. Sengaja bersikap misterius. Ini jelas seorang dukun palsu. Tidak apa-apa. Penipu ini. Ketika dia bertemu denganku, aku akan membiarkannya merasakan 10.000 cara untuk mati. Benar-benar anak yang bodoh. Sinyi. Ini adalah teknik perebut jiwa 7 dewa. Kau adalah dokter hantu. Kau juga mengenali teknik perebut jiwa 7 dewa. Aku pernah mendengar guruku menyebutkannya. Ini adalah teknik menghidupkan kembali orang mati di dunia medis. Hanya seorang jenius di antara para jenius yang bisa mempelajarinya. Apakah kau benar-benar dokter hantu? Kau sombong dan angkuh, dan ingin menyakitiku. Apakah aku berani mengatakan tidak? Dokter hantu senior, mohon maafkan aku. Kau membunuh orang seperti semut, namun menyelamatkan orang di seluruh dunia. Beraninya aku menyinggungmu. Mohon maafkan junior ini. Karena buta dan bodoh, Tuan Rong. Dokter hantu senior ada di sini. Hanya dia yang bisa menyelamatkan nyawa Tuan muda. Dia benar-benar dokter hantu. Tuan Rong, dunia ini luas. Tetapi orang yang mengetahui teknik perebut jiwa 7 dewa hanyalah dokter hantu senior. Dokter hantu senior. Aku adalah Liu Rong dari Hongqiang. Aku sungguh memohon kepada dokter hantu untuk menyelamatkan putraku. Syaratnya bisa dinegosiasikan. Lalu syarat macam apa yang kau pikir akan membuat orang tua ini bertindak? Apapun syarat yang dia tawarkan, aku bisa tawarkan 2 kali lipat. Kau membandingkan dirimu dengannya. Bodoh. Dokter hantu senior. Kau pasti tidak tahu kekuatan yang kumiliki Liu Rong di Hongqiang. Uang dan tenaga kerja adalah milikku kapanpun aku mau. Aku bisa menghancurkannya. Kau benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kau di depan Raja Naga. Bersikap begitu sombong. Bodoh besar. Tunggu. Raja Naga. Dia adalah legenda yang mengguncang dunia. Raja Naga dari Balai Agun. Kalau begitu menurutmu, siapa lagi di dunia ini yang bisa membuat orang tua ini bertindak? Dia benar-benar dia. Aku dengan sungguh-sungguh memohon kepada Raja Naga. Tolong berikan aku bantuan kecil, dan biarkan dokter hantu menyelamatkan putraku. Aku pasti akan membalas budimu. Makhluk macam apa kau ini? Apakah kau pantas aku beri muka? Raja Naga.
Aku tahu betapa kuatnya dirimu. Tetapi di wilayah Hongqing, jangan terlalu memaksakan keadaan. Benarkah begitu? Kalau begitu hari ini aku bersikeras untuk melihat ini sampai akhir. Kelima, Ya, pukuli lagi putranya untukku. ya. Aku ingin melihat siapa yang berani. Ayah, selamatkan aku. Kenapa kalian masih berdiri membeku di sana? Cepat dan bantai mereka untukku. Sekarang giliranmu. Apakah kamu akan bunuh diri atau aku yang melakukannya? Raja Naga. Raja Naga ampuni nyawaku. Raja Naga. Raja Naga ampuni nyawaku. Raja Naga. Bukankah ini wilayahmu? Tidak, tidak, tidak. Kenapa sekarang kau malah memohon padaku? Raja Naga ampuni nyawaku. Aku buta dan bodoh. Mohon Raja Naga ampuni pelanggaranku. Istriku diracun. Kau mengelola rumah sakit, namun menolak menyelamatkannya. Sekarang aku akan membuatmu menuai apa yang kau tabur. Dokter hantu, Ya, kau tahu cara memberikan racun kan? hanya hal sepele. Aku bisa melakukannya tanpa kesulitan. Berikan racun padanya. Dia tidak akan mati, tapi itu akan sering kambuh. Aku ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ya. Tidak, jangan-jangan. Tahan sebentar. Tidak, jangan-jangan. Raja Naga. Sudah ditangani. Bagus sekali. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Balai Agung akan membantumu menyelesaikannya. Raja Naga Anda terlalu memuji saya. Balai Agung beroperasi secara global. Menyingkirkan pengkhianat dan memberantas kejahatan adalah jalan kebenaran. Untuk bisa melayani Raja Naga adalah kehormatan bagiku. Sekarang Inya. Sini. The film was Apakah kau baik-baik saja translated sekarang? and narrated by M. Aku Media. baik-baik saja. Tunggu Raja Naga. Ada satu lagi. Masalah yang sangat penting. Ada apa? Yang Anda percayakan kepada saya. Masalah yang sangat rahasia itu. Masalah itu. Ceritakan padaku nanti. Baiklah, Ayo pergi. Bagaimana? Sudahkah kau menemukan keberadaan giok darah kilin? ya. Di mana itu? Dikatakan berada di rumah Gohu. Siapa Gau? Saya sudah periksa. Gohu dan Liu Rong ini masih memiliki beberapa koneksi. Kalau begitu itu sempurna. Besok, aku sendiri yang akan mengunjunginya untuk melihat mengapa dia memiliki giok darah kilin. Gau tuan muda tertua keluarga Gau. Tuan Hu, Liu San salah satu anak buah Gau. ini gawat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sudah berapa kali kukatakan padamu, saat menghadapi masalah, jangan panik. Tidak, sesuatu yang benar-benar serius telah terjadi. Semalam kemarin, Tuan Rong dipukuli hingga menjadi cacat. Apel, kau bilang iparku dipukuli. Sekarang dia benar-benar seperti orang idiot. Mulutnya berbusa. Dan sesekali meratap. Siapa yang melakukannya? Aku menyuruh seseorang menyelidiki. Itu adalah orang itu. CEO baru grup Hongheng. Suami Wang Xingyi yang melakukannya. Keterlaluan. Panggil anak buahku segera. Aku akan pergi ke sana sekarang juga untuk menghabisinya. Baik. Apakah kau mencari seseorang? Mencari Anda. Mencari aku. Ada apa? Kau kemari. Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Keamanan. Seseorang membuat masalah. Masih mencoba lari. Dasion salah satu anak buah Gau. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa bosnya? Kakak Siam. Bunuh bajingan itu. Jangan terburu-buru. Aku akan bermain dengannya pelan-pelan. Ya. Siapa yang membuat masalah? Apakah itu kau? Apa kau mencari mati? Ada apa, Kapten? Ini adalah Kakak Siong yang terkenal. Dia bekerja untuk Tuan Hu. Maaf, Kakak Siom. Anak ini buta. Dia tidak melihat dengan jelas. Kakak Siom, apakah Anda ada urusan di sini? Tuan Hu sendiri datang ke sini hari ini untuk menangani urusan. Jika kau tidak ingin matinya,
Tuan Hu sendiri ada di sini. Keamanan. Cepat usir mereka. Apa kau mencoba mengusirku? Tidak. Tuan Hu, aku akan segera mengundurkan diri. Aku akan segera menyingkir. Pergi. Terus memanggil orang ya. Kalian. Apa yang kalian coba lakukan? Segera. Sekarang juga. Panggil si Song Yu itu untuk datang ke sini. Hari ini, aku ingin dia mati. Aku sarankan kau jangan memprovokasikannya. Dia bukan seseorang yang mampu kau provokasi. Kau berani mengancamku. Apakah kau percaya? Aku akan membuatmu telanjang di perusahaan ini. Dan mempermalukanmu di depan umum sampai mati. Telepon segera. Baiklah. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Halo. Song Yu, aku sedang diganggu. Apa? Aku datang sekarang juga. Dia bilang, dia akan datang sekarang juga. Bagus. Karena dia datang. Mari kita berikan dia hadiah sambutan. Tahan dia. Kau, Biarkan aku bersenang-senang dulu baru kita bicara. Tuan Hu. Kulit gadis ini. Putih lembut dan halus. Benarkah? Kalau begitu aku sudah cukup bersenang-senang. Kau bisa datang lagi. tolong. Berteriaklah. Berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin seru rasanya. Tangkap dia. Kau pikir kau bisa lari? Beraninya kau menggigitku, rusak wajahnya. Ya tuanku. Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Kau mencari mati. Suamiku, Mereka menyakitimu. Aku akan membuat mereka membayarnya 2 kali lipat. Kau bocah. Kau berani muncul juga. Hari ini di sini. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hidup-hidup. Apa yang kau katakan? Kau ingin aku mati? Ya, Kalau begitu aku The ingin film lihat. was translated Bagaimana and rencanamu menghentikanku narrated hidup? by M. Media. langkah pertama. Hapus namamu dari dunia bawah Hong Cheng. Hancurkan semangatmu. Langkah kedua. Biarkan kau benar-benar hancur. Dan dikubur di neraka. Kau benar-benar lucu. Kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Kau tahu siapa aku? Bau. Raja Rentenir di Hong Cheng. Bawahan Raja Malam Tuan Leisan. Setelah Tuan Leisan pensiun dari dunia bawah, kau menjadi kaisar bawah tanah. Apa aku benar? Bagus sekali. Kau mengenalku dengan baik bukan? Lalu hak apa yang kau miliki untuk bersikap sombong di depanku dan bahkan menuntutku membayar harga? Kau tidak perlu khawatir tentang alasannya. Aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah segera. Lumpuhkan salah satu tanganmu sendiri. Cungkil salah satu matamu sendiri. Dan masalah ini akan diselesaikan. Kalau tidak mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menderita hukuman abadi. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana seekor semut bisa membuatku menderita hukuman abadi. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan memberitahumu metodeku. Untuk berurusan dengan sampah sepertimu, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Aku akan memanggil seseorang untukmu. Leisan, kenapa kau belum tiba? Kurang ajar. Beraninya kau memanggil Tuan Leisan dengan nama lengkapnya. Kau mencari mati. Berhenti. Leisan, Raja Naga, bawahanmu terlambat. Tuan Lei, kau akhirnya tiba. Siapa Raja Naga? Kau bajingan. Kau tamat, kau tahu itu. Leisan telah berbuat buruk karena telah membesarkan orang bodoh yang buta dan bodoh. Raja Naga, mohon redakan amarah Anda. Tuan Lei, kau pasti salahkan. Dia hanyalah seorang pengusaha yang kembali dari luar negeri. Bagaimana mungkin dia Raja Naga? Kau tidak gila kan? Kau makhluk jahat. Berlutut dan katakan padanya segera. Jika kau tidak mengakui kesalahanmu sekarang, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Lei, aku dibesarkan olehmu secara pribadi. Kau tidak bisa memihak orang luar. Bocah ini melukai iparku. Hutang ini, aku akan menghadapinya walau harus mengorbankan nyawa. Gila, gila. Kau berani menyelesaikan masalah dengan Raja Naga di Hong Cheng. Selain kau Tuan Lei, hanya ada aku Bauhu. Di mana ada Raja Naga? Pernahkah kau mendengar tentang Balai Agun? Balai Agun
Itu adalah legenda organisasi yang memusnahkan organisasi teroris mayat darah dalam semalam. Orang yang berdiri di depanmu adalah Raja Naga dari Balai Agun. Baginya untuk membunuhmu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Benarkah Raja Naga? Raja Naga. Aku buta, aku buta. Aku gagal mengenali tokoh besar, aku buta. Aku buta. Karena kau sangat buta sampai sejauh ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk hidup lagi. Lei San, Raja Naga. Mohon berikan perintah Anda. bawa dia pergi. Habisi dia. Ya Raja Naga. Tidak, tidak. Tuan Lei. Raja Naga. Aku tahu aku salah. Mohon beri aku kesempatan. Aku benar-benar tidak tahu Anda adalah Raja Naga. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau menolaknya. Sekarang kau menginginkan kesempatan. Terlambat. Bawa dia pergi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Raja Naga. Tuan Lei. Mohon jelaskan kepada Raja Naga. Kalau begitu kami permisi dulu. Ingat, buat kematiannya. Menyakitkan. Ya, Tuan Lei. Mohon jelaskan kepada Raja Naga. Tunggu. Raja Naga. Apakah Anda punya perintah lain? Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tinggalkan dia di sini. Semua orang lain pergi. Ya. Silakan keluar dulu. Tunggu aku. Baiklah. Tutup pintunya. Raja Naga. Silakan perintahkan apapun yang Anda butuhkan. Aku dengar keluargamu memiliki sepotong giok darah kilin. Ya, Dari mana asalnya? itu adalah pusaka leluhur. Jika kau berani mengatakan setengah kebohongan lagi padaku, apa kau percaya aku akan mengirimmu ke neraka segera? Bicaralah. Dari mana asalnya? Raja Naga. Saya sungguh tidak berbohong kepada Anda. Potongan giok darah kilin yang saya miliki itu sungguh diberikan kepada saya The oleh bill ayah was saya. translated Itu sungguh adalah and pusaka narrated leluhur. by Ayahmu Media. memberikannya padamu. Bagaimana ayahmu memberikannya padamu? Ayah saya memberi kami 2 pusaka, 1 giok darah kilin, dan 1 lukisan 8 kuda. Saya keluar untuk mengembara dunia. Memilih giok darah kilin. Saudara kedua pergi ke utara untuk berbisnis. Memilih lukisan 8 kuda. Bagus. Kalau begitu bawa aku ke rumahmu untuk melihat giok darah kilin ini. Sini. Ada apa? Tidak apa-apa. Uang yang menyiramkan kopi. Ke wajahmu bukan? Tidak. Dia hanya memanfaatkan kejujuranmu. Aku akan mencarinya. Sayang. Lupakan saja. Bagaimanapun juga dia adalah adikku. Sialan. Jangan ada yang bergerak. Apa yang kau lakukan? Kantor Keamanan Publik. Penjaga keamanan. Kami menerima laporan bahwa grup Honghai terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal. Kami sekarang akan melakukan penggeledahan. Grup Honghai adalah perusahaan terbesar di Hangzhou. Itu selalu beroperasi secara legal. Kau tidak bisa hanya menggeledah karena kau mengatakannya. Kami sedang melaksanakan misi. Segera bekerja sama. Tidak apa-apa sayang. Biarkan mereka mencari. Kami menemukannya. Barang terlarang. Apalagi yang harus Anda katakan? Kau bahkan belum memeriksanya. Dan kau sudah menyebutnya barang selundupan. Sesuatu yang bisa Anda lihat sekilas. Apakah masih perlu pemeriksaan? Lalu kenapa tidak bisa berupa tepung? Begitukah? Anda akan tahu ketika Anda kembali bersama kami. Ayo pergi. Ini adalah jebakan. Kau harus memikirkan konsekuensinya dengan jelas. Apel, apakah Anda mencoba melawan? Petugas, ini perusahaanku. Ini tidak ada hubungannya dengan suamiku. Anda bisa bawa saya kembali saja. Jika dia ada di sini, dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Tapi dia baru saja tiba. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Bukan apa-apa. Aku akan pergi bersamamu. Maafkan aku suami. Aku melibatkanmu. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa? Tuan dibawa pergi oleh kantor keamanan publik. Baiklah. Saya mengerti. Petugas, kami benar-benar tidak berurusan dengan barang terlarang. Aku baru mengambil alih grup Honghai beberapa hari yang lalu. Apa yang Anda katakan tidak berlaku. Setelah hasil pemeriksaan keluar, kami akan segera menyegel perusahaan Anda dan melemparkan Anda ke penjara terdalam.
Lapor petugas. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Apa yang kami geledah dan temukan? Memang barang terlarang. Bocah, apakah The film kamu was dengar itu? translated Hasil pemeriksaan. and narrated Memang by barang terlarang. Media. Tunggu saja membusuk di penjara. Jadi kalau memang iya kenapa? Bisakah kau membuktikan itu ada hubungannya dengan kami? Barang itu ada di dalam meja kantornya. Ditemukan. Dan Anda bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku menuntut untuk bertemu dengan perwira tertinggi Anda. Kurang ajar. Apa Anda pantas bertamu petugas tertinggi kami? Apakah Anda layak? Sudah jelas bahwa kami dijebak dan dipasang. Aku menuntut penyelidikan rekaman pengawasan dan penyelidikan terhadap semua personal mencurigakan yang memasuki kantor. Anda menyuruh saya menyelidiki. Dan saya menyelidiki. Anda ini siapa? Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu. Aku harus dibebaskan dalam waktu 1 jam. Ketika aku keluar, itu akan menjadi saat di mana kau berlutut dan memohon belas kasihan. Menghadapi kematian yang akan datang. Namun masih menyombongkan diri. Tahan mereka dulu. Tunggu persetujuan turun. Lalu segera kirim mereka ke penjara. Minggir. Ada apa? Petugas kantor keamanan publik. Saya di sini untuk menjemput 2 orang. Menjemput 2 orang. Siapa mereka? CO Group Hong Hai, Wang Xinye, dan tunangannya Song Yu. Kedua orang itu. Saya khawatir Anda tidak bisa menjemput. Kenapa? Mereka berurusan dengan barang terlarang. Kalau begitu lihat ini. Kau. Apa ini? Ini adalah bukti bahwa mereka dijebak. Dari mana kau dapatkan ini? Saya diperintahkan untuk melindungi Wang Xinye. Di dalam kantornya, saya memasang alat pengintai mini. Oleh karena itu, saya merekam semua ini. Kurang ajar. Kau tanpa persetujuan orang lain. Benar-benar diam-diam memasang pengawasan di kantor seseorang. Ini adalah kejahatan. Penjaga. Petugas. Orang ini melakukan kejahatan. Tangkap dia. Siapa? Berani sekali. Kau berani menyerang petugas keamanan publik. Pernahkah Anda mendengar 3 huruf ini, Z ke D? ZGD. Apa artinya itu? Jika Anda belum pernah mendengarnya, tanyakan pada atasan Anda. Jika atasan Anda belum pernah mendengarnya, tanyakan pada seseorang yang lebih tinggi. Kau. Kau pasti gila. Berapa banyak yang pernah Anda temui? Orang gila yang berani masuk ke sini. Baiklah kalau begitu. Saya akan segera bertanya. Hei Pan, ada seseorang di sini. Dia bertanya tentang huruf ZJD apa artinya. Dia terlihat cukup mengesankan. Apa kau tahu? Ya. Saya akan segera menanganinya. Nora, bolehkah saya bertanya apa perintah Anda? Apakah Anda masih ingat bahwa saya datang ke sini untuk menjemput seseorang? Saya ingat. Salah satunya adalah dari 3 huruf ZGD. Tokoh nomor 1. Jika Anda berpikir Anda telah menangkapnya, nasib macam apa yang menanti Anda? Tokoh nomor 1. Saya akan segera membebaskan mereka. Halo petugas. Di mana 2 orang yang kau tangkap? Mereka belum mengaku. Kami berencana mengirim mereka ke penjara. Lepaskan mereka segera. Apel, apa sih? Saya bilang lepaskan mereka. Ya. Suami, aku sudah bilang jangan ikuti aku ke sini. Sekarang, kita berdua tamat. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayo, kawan. Saya membuka borgolmu. Kau bisa pergi sekarang. Ada apa kawan? Apakah kau pikir aku ini orang yang bisa kau tangkap kapan saja kau mau, dan lepaskan kapan saja kau mau? Saya minta maaf. Saya buta dan bodoh. Kau buta dan bodoh. Baiklah. Kunci dia di penjara gelap. Siap, Tuan. Juga. Segera pergi dan cari keberadaan Wang Yang. Ya. Wang Xinye, kau berani menentangku. Kau tidak pernah menyangka hari ini akan datang kan? Kau juga tidak pernah menyangka hari ini akan datang padamu kan? Song Yu, kenapa kau kembali? Tebak. Aku mengerti.
Kau kembali untuk mengidentifikasi tempat kejadian dan mengumpulkan bukti. Omong kosong. Tangkap dia. Petugas, kenapa kau menangkapku? Kau tidak menyangka bahwa aku akan memasang pengawasan di kantor Singikam. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Orang lain yang menyuruhku melakukannya. Bicara, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Aku tidak mengenalnya. Tapi dia memakai topeng. Dia mengaku sebagai iblis. Dia termasuk kelompok yang membunuh istri Gohui. Ini semakin menarik. Lepaskan aku. Lepaskan. Segera mobilisasi pengawal agung untuk mencari keberadaan pria berwajah hantu di seluruh kota. Saya sudah mengerahkan tim pengintai khusus. Saya yakin kita akan segera mendapat kabar. Bagus. Ada satu hal lagi. Ada apa? Bantu aku menyelidiki ayah Gau, penyebab kematian Gau Tiangxiao. Ya. Melapor Tuan Besar, Song Yu itu memang memiliki pengaruh. Dia benar-benar bisa keluar tanpa cedera sama sekali dari kantor keamanan publik dan bahkan berhasil membuat wanita dari keluarga Wang itu ditangkap dan dikurung. Sangat bagus. Anda harus pergi ke desa Fengwei sekarang. Dan tangkap satu orang lagi untuk saya. Siapa yang harus saya tangkap? Song Senai. Song Shanghai? Bukankah itu seorang petani biasa yang jujur? Itu benar. Bawahan Anda tidak mengerti. Mengapa menangkapnya? Saya curiga. Dia mungkin adalah ayah dari Raja Naga. Song Shanghai? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ayah dari Raja Naga? Song Yu telah kembali. Hong Cheng tiba-tiba mengalami kekacauan. Grup Hong Ai berganti kepemilikan. Dou terbunuh. Dan seseorang sedang mencari Giok darah kilin. Ketika semua kebetulan ini bertemu, hanya ada satu kebenaran di dalamnya. Dan kebenaran itu adalah Song Yu adalah Raja Negara dari Balai Agung. Jika kita menangkap ayahnya, kita bisa mengendalikan Raja Naga. Tuan Besar berbicara dengan bijak. Bawahan Anda akan segera bertindak. Pergi. Istri. Sudah lebih dari 10 tahun. Apakah kau baik-baik saja di sana? Bagaimana kabar istrimu di sana? Saya tidak tahu. Tapi hari ini kau pasti tidak akan baik-baik saja. Siapa kau? Siapa saya? Mengapa kau tidak menebak? Insiden dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Kau yang melakukannya. Ya. Dan juga tidak. Apa maksudmu? Saya memang berpartisipasi saat itu. Namun, saya hanya mengikuti perintah. Oleh karena itu, kau hanya benar setengahnya. Jadi, tidak dapat disangkal bahwa kau terlibatkah? Istrimu sangat sensual, cantik, dan suaranya keras. Selama bertahun-tahun ini, saya telah tidur dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hanya istrimu adalah orang yang benar-benar menghantui mimpiku. Melakukan kejahatan tidaklah menakutkan, tapi menggunakan perbuatan jahat sebagai modal untuk menyombongkan diri. Hari ini, kau pantas mati 10.000 kali lipat. Kau benar-benar berniat membunuhku. Kau tidak salah dengar. Kau hanya seekor semut. Berani mencoba membunuhku. Apa kau tahu siapa saya? Apa kau tahu seberapa besar kekuatan yang saya miliki? Saya tidak peduli kekuatan apa yang kau miliki. Sekarang kau segera berlutut di depan makam istriku dan bertobat, dan serahkan dalang utamanya. Saya bisa memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, hari ini, kau akan memohon kematian dan tidak akan menemukannya. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu betapa luasnya langit. Jurus tenggorokan besi. Sudah kubilang. Hari ini pasti akan menjadi hari kematianmu.
Kau benar-benar tahu seni bela diri, bukankah kau seorang petani? Kau perlu tahu siapa aku. Aku bisa membuatmu takut sampai mati. Hanya denganmu? Kau juga ingin mendominasiku. Saksikan aku. Apel, tangan penakluk naga. Mungkinkah kau adalah kaisar naga? Apalagi, Jianggu merumorkan bahwa kau sudah mati. Aku tidak menyangka kau pensiun di sini. Awalnya aku berpikir, aku telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupku. Awalnya aku berniat untuk bersama istri dan anak-anakku, dan menjalani kehidupan yang damai. Hari itu adalah ulang tahun istriku. Aku pergi ke pasar, ingin membelikannya sesuatu. Aku tidak pernah berpikir kau benar-benar akan menghancurkannya. Katakan padaku, siapa dalang di balik ini? Di mana dia? Mustahil. Katakan. Katakan sialan kau. Kami sudah meminum pil pemutus usus kematian mutlak milik Tuan Besar. Dalam waktu 3 hari, tanpa penawar, kami akan mati karena usus kami tertusuk. Bahkan dewa pun tidak bisa menahannya. Begitu misi gagal, kami harus bunuh diri. Bicara. Siapa orang di balik ini? Jurus Dewa Tuan Besar telah mencapai kesempurnaan. Kau bukan tandingannya. Dia memang sedang berlatih. Telapak racun mutlak Mayatiin. Sepertinya aku harus secara pribadi melakukan perjalanan ke Hongqiang. Istri, aku harus meninggalkanmu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Xiaodan, ada apa? Xie Owang aku. Saya ingin mengundurkan diri. Saya berhenti. Mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Xie Owang, kami ingin mengundurkan diri. Kami berhenti. Pergi lihat sendiri di pintu masuk utama. Suami, Apa? Aku akan segera ke sana. suami. Perusahaan ini, aku tidak bisa terus menjalankannya. Tidak apa-apa. Aku akan datang melihatnya. Suami. Suami. Siapa sebenarnya yang mengincarku? Siapapun itu tidak masalah. Masalah ini, aku akan menyelesaikannya untukmu. Segera dengan kecepatan tercepat. Kerahkan 3.000 pengawal agung ke Hongqiang. Pemimpin Tiangang dari pengawal agung. Tiangang pemimpin pengawal tertinggi, menyapa Raja Naga. Apakah pengawal agung sudah dikerahkan? 3.000 sudah tiba di Hongqiang. 7.000 lainnya dalam keadaan siaga. Bagus. Atur 1.000 orang. Untuk menyamar sebagai penjaga keamanan atau karyawan. Dan masuk ke grup Honghai. Dan bekerja seperti biasa. Sesuai perintahmu. Pria berwajah hantu. Perang besar telah dimulai. Apakah grup Honghai sudah tutup? Tidak, mereka masih beroperasi secara normal. Bagaimana bisa? Apakah mereka tidak takut mati? Mungkin belum cukup banyak orang yang meninggal. Jadi perusahaan menyembunyikannya, dan belum menimbulkan kepanikan. Baiklah. Kalau begitu bunuh beberapa orang lagi. Biarkan mereka mengalami kepanikan yang sesungguhnya. Ada satu hal yang bawahanmu kurang mengerti. Ada apa? Tuan Besar kau menghancurkan grup Honghai, dan pergi membunuh orang-orang biasa ini. Apa hubungannya? Selama ini, Raja Naga dari Balai Agung telah menjadi tabu global. Tidak ada yang berani menyentuh sisi terbaliknya. Grup Honghai yang dia bantu beli oleh keluarga Wan. Dengan menghancurkan grup Honghai, sama saja dengan menghancurkan keinginannya.
Jadi begitu. Aku akan pergi dan menanganinya segera. Raja Naga. Hitungan mundur menuju kematian Anda telah dimulai. Kudengar pria berwajah hantu akan datang untuk membuat masalah. Apakah mereka berani datang? Bagaimanapun, jika mereka berani datang mereka mencari mati. Sejak organisasi kita menjadi kuat, kita tidak memiliki saingan secara global. Sudah lama sekali, aku tidak melawan siapapun. Benar, tanganku juga gatal. Baru menyebut Cao Cao, Xiao Xiao sudah datang. Berlututlah. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Bocah kecil. Itu cukup sombong. Apakah kau tahu apa pekerjaan kakekmu di sini? Sehari-hari, aku ingin kau mati. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau harus mati. Jika begitu, mari kita langsung saja. Hentikan omong kosong ini. Sialan. Mati. Apel. Mencoba lari. Hanya dengan sedikit kemampuanmu ini, kau masih berpikir bisa membunuh kami. Kalian bukan orang biasa. Siapa kalian? Tidakkah kau pikir menanyakan apa pekerjaan kami sekarang? Sudah agak terlambat. Akan ku beritahu, temanmu di sini menjadikan membunuh sebagai profesi. Itu adalah tabu di seluruh dunia. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Kalian adalah orang-orang dari Balai Agun. Kau benar. Baiklah, aku mengakui kekalahan. Apel, mau mati? Aku tidak mengizinkanmu mati. Bahkan kematian adalah kemewahan bagimu. Raja Naga berkata, saat berhadapan dengan hantu sepertimu, tangkap mereka hidup-hidup jika memungkinkan. Jika tidak bisa menangkap mereka hidup-hidup, bunuh mereka. Kami tentu ingin menangkap satu orang hidup-hidup dan membawanya pulang. Untuk mengurusnya dengan benar. Kalian iblis. Berhentilah mengumpat seperti wanita cerewet. Ayo pergi. Raja Naga. Kami baru saja menangkap seorang pria berwajah hantu hidup-hidup. Bawa dia masuk. Dia mencoba bunuh diri. Aku mematahkan kedua lengannya. Bagus sekali. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Orang yang memberiku perintah. Dipanggil Serigala Tunggal. Serigala Tunggal. Organisasi apa yang kau ikuti? Kultus dunia bawah. Di mana pemimpinnya? Aku tidak tahu. The film was translated and Aku hanya tahu itu narrated di by bawah M tanah. Media. Setiap kali kami pergi, mata kami ditutup. Apa tujuanmu? Setiap bulan, kami menyediakan pemimpin tertinggi. Dengan seorang wanita muda yang diculik. Menculik wanita muda. Untuk apa? Agar pemimpin tertinggi melatih keterampilannya. Saat itu giok darah kilin keluarga kami hilang bersama dengan manual kultivasi rahasia. Itu disebut telapak racun mutlak mayat Ying. Itu adalah keterampilan terlarang yang sangat kejam. Apakah kau tahu hal lain? Aku tidak tahu. Bawa dia dan bereskan dia dengan bersih. Ya. Tuan besar ini buruk. Apa yang terjadi? Kakak kedua telah terbunuh. Kakak kedua telah dibunuh. Kemampuan kakak kedua adalah yang terbaik di dunia persilatan. Siapa yang bisa membunuhnya? Mungkinkah itu Raja Naga? Aku tidak tahu siapa pelakunya. Dia meninggal di depan makam Gao Xiuling. Tidak ada satupun sisa yang tersisa. Hanya tumpukan abu yang tersisa. Bersama dengan batu liontin yang dia kenakan. Kemampuan menghancurkan tubuh dan menghilangkan jejak. Mungkinkah itu milik Kaisar Naga? Tangan penakluk naga. Bagaimana masalah ini bisa terhubung dengan Kaisar Naga? Aku tiba-tiba merasa bahwa Song Shenhai sangat mencurigakan. Song Senai adalah Kaisar Naga. Jika Song Yu benar-benar Raja Naga, maka dia mungkin benar-benar Kaisar Naga. Sepertinya aku salah saat itu.
Seharusnya aku tidak menghentikan Xiuling untuk bersamanya. Apa maksudnya ini? Istri Song Senai adalah putriku. Apel. Bawahan ini pantas mati. Ini bukan salahmu. Itu karena aku tidak memberitahumu. Karena memang begitu. Aku juga tidak peduli tentang hidup atau matinya. Tuan Besar, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengingat kembali tahun-tahun itu, keluarga Gouku juga merupakan klan besar yang terkemuka dan terhormat. Aku tidak pernah menangkap putriku. Jatuh cinta pada pekerja migran yang kembali dari wilayah lain. Aku sangat menentang. Tetapi dia bersikeras untuk bersamanya. Dalam kemarahan aku mengusirnya dari rumah. Jika Song Shenhai benar-benar kaisar naga, maka jika Anda menerimanya saat itu, bukankah Anda sudah lama berkuasa? Siapa bilang tidak? Mengapa aku harus hidup tanpa nama sekarang? Dengan pahit mempraktikkan seni racun di sini. Musuh-musuh besar yang mendambakanku itu. Aku tidak perlu mengeluarkan upaya apapun. Mereka semua akan diratakan. Tapi aku masih berharap bahwa Song Shenhai bukanlah kaisar naga. Satu Raja Naga saja sudah cukup masalah bagi kita. Jika dia adalah kaisar naga, maka masalah kita akan sangat besar. Itu mungkin tidak terjadi. Aku hanya kekurangan satu wanita. Dan kemudian aku bisa menyelesaikan kultivasi seni racunku. Pada saat itu Raja Naga dan Kaisar Naga, keduanya akan berada di bawah perhatianku. Aku punya rencana Tuan Besar. Bicaralah. Tangkap tunangan Song Yuang Sinyi. Dan bawa dia ke sini untuk kultivasi Anda. Itu ide yang bagus. Namun Wan Sini saat ini berada di bawah perlindungan Song Yu. Jika kamu ingin menangkapnya, itu sama saja dengan merebut makanan dari mulut harimau. Mengerti, aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk bertindak. Pergi. Suami kau benar-benar luar biasa. Kau bisa menangani apapun. Sekarang grup Hong Hai tenang dan damai kembali. Sudah kubilang, aku ingin menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Bicara. Lapor Raja Naga. Saya menyelidiki penyebab kematian Tuan Tua Gou. Karena saat itu dia bermusuhan dengan keluarga Ju di Hongcheng dan membentuk perseteruan. Dia diracun dan meninggal karena keracunan itu. Keluarga Su. Apa pekerjaan mereka? Mereka sudah 3 tahun yang lalu dimusnahkan oleh Tuan Muda kedua Gou dari Beidou. Aku dengar Gou menyebutkan, Tuan Muda kedua Gou ini berbisnis di Beidou. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk memusnahkan seluruh keluarga? Menurut intelijen yang dapat dipercaya, Tuan kedua Gou di Beidou sering bergaul dengan elit berkuasa dan pedagang kaya. Selain itu, dia meninggalkan Beidou kemarin, menggunakan helikopter menuju Hongcheng. Bagus. Sepertinya aku harus pergi sendiri dan menemui Tuan Muda kedua Gou ini. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ya, Kurang ajar. Beraninya mereka membunuh seseorang dari keluarga Gouku. Biarkan aku menemukan mereka. Dan aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Gouji putra kedua dari Gou Tianxiao. Melapor Tuan Muda. Naga murka bawahan Gouji. JL Group Hong Hai meminta audiensi. Dia datang The film menemuiku. was translated and narrated by M Media. Bawa dia masuk. Ya. Tuan Muda kedua mengundang Anda masuk. Wang Xingyi menyapa Tuan Muda kedua Gou. Bicaralah apa yang kamu inginkan dariku. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda kedua Gou mendominasi Beidou. Aku ingin memperluas bisnis grup Hong Hai ke Beidou. Karena itu aku datang memberi hormat dan meminta perlindungan. Kudengar kau juga punya pengaruh di Hongcheng. Apakah kau tahu siapa yang membunuh kakak laki-laki dan iparku? Aku fokus pada bisnis dan tidak melibatkan diri dalam dunia persilatan. Aku tidak tahu tentang masalah ini. Aku memang sudah mendengar sedikit berita. Dan siapa kau? Dia adalah pengawal pribadiku. Rumor apa yang sudah kau dengar? Aku dengar seseorang membunuhnya demi giok darah kilin. Bagaimana kau tahu itu? Beberapa temanku di dunia bawah semua mengatakan demikian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dialah yang melakukannya. Liu Mang, apa yang kau katakan? Dia membunuh mereka, Paman. Kau yang bermarga Liu, kau benar-benar belum mati. Bagaimana? Keluargaku kaya dan membeli ginseng berusia 1000 tahun. Kalau begitu kau mungkin perlu dilumpuhkan lagi.
Kurang ajar. Kau hanya seorang pengawal. Berani bersikap begitu sombong. Dia bukan hanya pengawal kecil biasa. Dia adalah Raja Naga dari Balai Agung. Kau bilang dia adalah Raja Naga dari Balai Agung. Bagaimana? Sangat mengejutkan bukan? Bagaimana mungkin? Raja Naga dari Balai Agung dikabarkan berada jauh di seberang lautan. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Aku tidak peduli kau percaya atau tidak, tapi kau harus memberitahuku sekarang. Mengapa keluargamu memiliki giok darah kilin? Mengapa aku harus memberitahumu? Kalau begitu kau harus mati. Nah, kau pikir hanya karena kau meniru Raja Naga dari Balai Agung, aku harus takut padamu? Naga murka, harimau murka. Hadiah, serang dia. Bauji, kau punya banyak nyali. Dan siapa kalian semua? Pernahkah kalian mendengar tentang pengawal agung? Kalian adalah orang-orang dari Balai Agung. Tiangan, salam Raja Naga. Kau datang tepat waktu. Orang ini mengira aku menyamar sebagai Raja Naga dan bersiap untuk membunuhku. Karena kau di sini, aku tidak perlu bertindak sendiri. Kau benar-benar Raja Naga. Bukankah kau akan membunuhku? Mengapa kau tidak menyerang? Bagaimana mungkin? Raja Naga yang asli itu adalah sosok tangguh yang mendominasi kancah jauh di seberang lautan. Bagaimana dia bisa datang ke kami? Hong Kong kecil. Tuan Muda Kedu, jangan percaya mereka. Mereka pasti penipu. Mengapa memilih untuk menyamar sebagai orang besar tingkat atas seperti itu? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa coba menyerang. Jika kau ingin berkelahi, ayo berkelahi. Siapa yang takut padamu? Mengapa kau tidak menggunakan beberapa jurus mematikan? Hanya ini yang kau miliki. Dan kau berani keluar. Apakah kau benar-benar Tiangan dari Balai Agung? Harimau murka bawahan Gauji. Aku tidak percaya. Harimau murka. Kau membunuh saudaraku. Jika kau tidak tahu tempatmu, kau akan menjadi yang berikutnya. Giliranmu. Kau benar-benar Raja Naga. Kau percaya atau tidak? Sekarang aku ingin kau mati. Kau harus mati. Raja Naga, ampuni hidupku. Aku akan bekerja sama dalam segala hal. Bicara. Mengapa keluargamu memiliki giok darah kilin? Itu adalah pusaka keluarga. Siapa yang memberitahumu itu adalah pusaka Kailu Air Jia? Ayahku memberitahuku. Ayahmu, Gou Tiang Xiao yang diracun sampai mati oleh keluarga Su. Itu dia. Keluarga Su dihancurkan. Apakah kau mengirim pasukan dari Bridu untuk melakukannya? Tidak. Keluarga Zhu The ingin film was menghancurkan keluarga Gao translated kami. and Aku takut narrated kami by akan M dihancurkan. Media. Jadi aku lari ke Beide untuk mencari perlindungan. Awalnya aku berniat untuk membangun kekuatan. Dan kemudian kembali untuk membalas dendam pada mereka. Namun ternyata keluarga Zhu ini sudah dihancurkan. Jadi Gau juga tidak melakukannya. Saudaraku jelas tidak melakukannya. Pikirkan, jika saudaraku yang melakukannya, dia pasti akan mendiskusikannya denganku. Bukankah begitu? Baiklah. Namun kalian berdua bersaudara telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dan sudah waktunya bagi kalian untuk pergi ke neraka. Tidak. Tiangan. Ya. Tolong ampuni hidupku. Ampuni hidupku. Kau tidak boleh membunuhnya. Ayah. Mengapa ayah di sini? Apa yang terjadi? Hanya sedikit perseteruan dunia bawah. Ayah jangan ikut campur. Kau tidak boleh membunuhnya. Mengapa? Karena dia adalah paman dari pihak ibumu. Apa? Dulu ibumu diusir dari keluarga Dou bersamaku. Aku tidak pernah memberitahumu tentang ini. Jadi kau adalah putra dari kakak perempuanku Gao Xiuling. Keponakan tertua sudah tumbuh sebesar ini. Sampah sepertimu. Jangan coba-coba mengaku kerabatku. Song tua, meskipun kau adalah sampah dan tidak mencapai apa-apa, kau membesarkan putra yang baik. Lihat, dia sekarang tidak hanya yang terkenal, ketua grup Yuri. Dia juga Raja Naga yang terkenal. Wow, itu benar-benar luar biasa. Keluarga Gao kalian, jika kalian tidak berpandangan sempit saat itu, bagaimana kalian bisa jatuh ke keadaan seperti ini hari ini, dan kalian masih tidak tahu cara bertobat? Ayah, aku curiga kematian ibu berhubungan dengan keluarga Gao. Benarkah? Apa kau punya bukti? Giok darah kilin ada pada keluarga Gao. Apel, Dia bilang giok darah kilin adalah harta leluhur keluarga Gao. Oleh karena itu, aku yakin kematian ibu pasti berhubungan dengan Gao Tiang Xiao. aku tidak tahu.
Dilihat dari ini, sangat mungkin. Mungkinkah Gao Tiangxiao bahkan menyakiti putrinya sendiri? Aku curiga Gao Tiangxiao The sama film sekali was belum mati. translated and narrated Mengapa? by M Media. Ku dengar bahwa baru-baru ini ada pria berwajah hantu misterius menculik gadis-gadis untuk melatih teknik beracun. Kurasa itu pasti Gao Tiangxiao. Sangat mungkin. Tiangan, Hadiah. pergi dan urus sesuatu untukku. Silakan perintahkan Raja Naga. Gali kuburan Gao Tiangxiao untukku. Apel. Pergilah. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Ya. Gali kuburan ini untukku. Siapa yang berani menggali kuburanku? Tanpa izinku. Beraninya kamu bertindak seperti ini. Kau adalah Gao Tiangxiao. Kau benar-benar belum mati. Jika aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jadi, pria berwajah hantu adalah bagian dari pasukanmu, dan keluarga Zhu juga dihancurkan olehmu. Kamu benar. Sempurna. Aku akan membawamu menemui Raja Naga. Kamu terlalu bodoh. Jika aku berani menunjukkan diriku, apakah aku masih akan membiarkanmu hidup? Aku tahu kau memiliki kekuatan. Tetapi pengawal agung. Lebih kuat dari yang kau bayangkan. Tangkap dia. Kekuatan yang lemah dan mudah dikalahkan seperti itu. Pengawal agung, hak apa yang kamu miliki untuk mendominasi dunia? Orang tua bodoh. Bawahanku kurang kuat. Tetapi kau tidak boleh menghina Balai Agung. Cepat berlutut dan mohon padaku. Tunduk pada faksiku. Dan aku akan mengampuni hidupmu. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika kau adalah Raja Neraka, apa yang perlu ditakutkan? Lihat saja aku. Pemimpin tertinggi begitu rantang. Bajingan tua. Menentang Balai Agung. Kau akan mati dengan mengenaskan. Aku akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Biar ku beritahu. Aku sudah menyeri seseorang yang pernah mati sekali. Bahkan Raja Naga tidak berani mengklaimku. Dan aku telah kembali. Pikirkan saja. Bajingan tua. Berhentilah bermimpi. Dengarkan baik-baik. Hari aku muncul kembali di dunia. Akan menjadi hari Balai Agung dihancurkan. Segala sesuatu milik Raja Naga akan menjadi milikku. Aku membenci. Pergi ke neraka. Ketika aku kembali lagi, seluruh dunia akan terbalik untukku. Hanya Raja Naga belaka. Apa artinya dia? Lapor. Di depan makam Gao Tiangxiao, mayat pemimpin Tiangang ditemukan. Apa? Tiangang mati. Cara kematiannya sangat mengerikan. Bawa dia, agar aku bisa melihatnya. Racun yang sangat kuat. Apakah ini teknik telapak racun mutlak mayat Yen? Gali kuburannya untukku. Ya. Melapor Raja Naga. Makam itu kosong. Bajingan tua itu benar-benar memalsukan kematiannya. Kelima. Tahan Daoji untukku. Sini. Tidak ada orang di sini. Di mana Nona Wang? Nona Wang belum tiba. Belum tiba. Halo. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Dia jelas ada di dekat sini.
Segera tarik rekaman komunitas Jin-an. Rekaman pengawasan garasi parkir bawah tanah. Periksa keberadaan kendaraan Nong 835. Apa? Diculik oleh pria berwajah hantu. Temukan roti yang mereka ambil untuk pergi untukku. Tuan Besar, orang itu sudah dibawa. Dia memang cantik. Jika aku menggunakannya untuk kultivasi, kekuatanku pasti akan melingkar pesat. Mencapai kultivasi yang sempurna. Bawa dia ke sini. Berlutut. Kalian semua siapa? Apa yang kalian inginkan? Jangan takut gadis kecil. Rasa sakitnya hanya sementara. Biar ku beritahu kalian. Suamiku sangat kuat. Jangan sakiti aku. Suamimu yang kuat itu. Apakah dia Song Yu? Atau apakah dia Raja Naga? Apa? Kau tahu? Aku tidak hanya tahu. The film Aku was akan membunuhnya. translated and narrated Aku akan by menyelesaikan M-Media. kultivasi teknik racunku menggunakanmu. Kemudian aku akan pergi membunuhnya. Penawal, Siap. bawa dia pergi untukku. Mandikan dia sampai bersih. Aku perlu berkultivasi. Ya, Jangan lakukan ini. Dendam apa yang kalian miliki? Biarkan aku menelepon suamiku. Bisakah kita bicarakan nanti? Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Jika kamu ingin melihatnya, maka pergilah ke dunia bawah. Tunggu dia di sana. Dia akan segera berada di sana. Tuan, pelacakan pengawasan menunjukkan pria berwajah hantu menculik Nona Wang dan masuk ke sini. Masuklah. Tuan Besar, air panas sudah siap. Bagus. Bawa dia ke bawah. Mandikan dia sampai bersih. Aku perlu berkultivasi. Jangan sentuh aku. Kamu berani menentangku? Suamiku akan membunuh kalian semua. Baiklah. Aku akan menunggunya di sini. Bawa dia ke bawah untukku. Maju. Tolong, lepaskan aku. Orang tua bodoh kau mencari mati. Suami, Nah, kamu punya nyali. Kamu berani melacapku sampai ke sini. Orang tua bodoh, aku menasihatimu. Lepaskan dia segera. Atau aku akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Tidakkah kamu tahu? Kamu seharusnya memanggilku kakek. Binatang sepertimu. Apakah kau pantas? Aku suka sekali Dave. Kepribadianmu yang kejam. Kamu datang pada waktu yang tepat. Gadis ini. Aku akan membunuhnya untukmu. Coba sentuh dia. Apa? Kau mengancamku. Bawa dia ke atas. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Song Yu, aku pamanmu. Kau tidak bisa membunuhku. Orang tua bodoh. Apakah kau mengenal orang ini? Selamatkan putraku. Aku akan memberimu 3 detik. Lepaskan Singi untukku. Kalau tidak, aku akan membuat kedua putramu menunggumu di jalan menuju mata air kuning. 1, 2. Tunggu. Apa? Apakah kau setuju untuk bertukar syarat denganku? Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Apakah kau pantas berbicara tentang menyakiti orang tak bersalah? Cukup omong kosong, lepaskan putraku. Permusuhan di antara kita harus diselesaikan oleh kita sendiri. Kau lepaskan dia dulu. Jangan tawar-menawar denganku. Kalau tidak begitu, aku mengucapkan 3 kata. Dia pasti akan mati. Tunggu. Lepaskan dia. Sinyi. suami. Sinyi. Tidak apa-apa, aku di sini. Ayah, kau belum mati. Apakah kau membunuh perusahaan Shu? Jika aku mati, apakah kau masih hidup hari ini? Bagaimana mungkin? Ayah, bagaimana mungkin kau belum mati? Aku melihatmu diracun dan sudah berhenti bernapas. Karena dia mengolah semacam teknik kultivasi yang paling beracun di dunia, melawan racun dengan racun. Menggunakan skema mereka sendiri untuk melawan mereka, menipu langit. Nah, kau tahu terlalu banyak. Tapi mulai sekarang, kau tidak akan tahu apa-apa lagi.
Kelima, bawa sini dan pergilah. Raja naga saya harus tetap bersama Anda. Bukan apa-apa menghadapi bajingan tua ini. Aku sendiri sudah cukup. Ya. Suami, pria ini sangat jahat. Hati-hati. Tidak apa-apa. Setelah aku beres dengannya, tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Ayo pergi. Tangan penakluk naga. Jadi kau adalah murid Kaisar Naga. Kau mengetahuinya terlalu terlambat. Bocah. Bahkan, jika Kaisar Naga ada di sini sekarang, orang tua ini tidak akan takut padanya. Apalagi karena kau masih anak bawang. Bocah, terima jurus ini. Bajingan tua. Aku tidak menyangka kau masih punya beberapa trik. Lebih dari sekadar beberapa trik. Aku memberitahumu. Hari ini aku harus membuatmu merasakan tangan racun mutlak mayat Yen. Bocah, apakah kau tahu betapa kuatnya aku sekarang? Aku beritahu kau, cepat atau lambat kau akan menjadi jiwa yang tersesat di bawah perintahku. Aku memberimu kesempatan sekarang. Serahkan Balai Agung dan The Grup film was Honghai. translated and Kepadaku. narrated by M Media. Aku akan mengampuni nyawamu. Siapa yang membicarakan putraku? Kau ingin membunuhnya? Apa kau sudah bertanya padaku dulu? Ayah, kenapa ayah di sini? Untuk membalaskan dendam ibumu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ayah, cepat pergi. Ini bukan tempat untuk bertani dan menyanyi. Dia akan membunuhmu. Pergi. Pergi. Karena kau sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Bajingan tua. Pasukan tertinggiku akan segera tiba. Kenapa kau tidak segera melarikan diri? Kau masih bersikap begitu tangguh bahkan sekarang. Yue, minggir. Dendam yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Aku akan menyelesaikannya dengannya. Ayah, Jangan khawatir. Ayahmu tidak selemah yang kau kira. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan begitu kejam sampai-sampai membunuh putri kandungmu sendiri. Aku membesarkannya selama 18 tahun. Dia menentang keinginanku. Dan membawa aib besar bagi keluarga Dou kita sejak hari dia memberontak. Aku tidak lagi menganggapnya putriku. Kau bisa saja membunuhnya. Mengapa kau mempermalukannya? Apa maksudmu? Ketika aku kembali ke rumah, dia hampir tidak berpakaian. Kau katakan padaku apa maksudku? Apakah itu benar? Tidak. Dia bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Berapa umur UR saat itu? Tanyakan padanya. Apakah aku bicara omong kosong? Selama 1 dekade terakhir atau lebih, adegan itu selalu ada dalam pikiranku. Tidak pernah terlupakan. Aku bersumpah, aku pasti akan mengubah binatang buas itu menjadi 10.000 keping mayat yang tercerai-berai. Kau membuat tuduhan jahat. Aku sama sekali tidak melakukannya. Kau berani menipuku. Kau mencari mati. Tuan Besar, sebuah momen kebingungan. Tapi itu putriku. Tuan Besar, aku hanya sesaat disesatkan oleh kejahatan. Pergi ke neraka. Tunggu, Apa yang akan kau lakukan? orang yang mempermalukan dan membunuh istriku. Aku harus menyelesaikannya sendiri. ayah, bagaimana ayah tahu tangan penakluk naga? Tentu saja aku mengetahuinya. Aku sudah mengetahuinya selama puluhan tahun. Mungkinkah ayah adalah Kaisar Naga? Orang yang mengajariku tangan penakluk naga saat itu. Ibu aku pasti akan memburu binatang-binatang itu untuk membalaskan dendammu. Apakah kau benar-benar ingin membalaskan dendam ibumu? Siapa kau? Jangan khawatir tentang siapa aku. Selama aku bisa mengajarimu seni bela diri itu sudah cukup. Benar-benar ayah. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Karena ayah adalah Kaisar Naga. Mengapa ayah tidak meninggalkan desa untuk mencari musuh? Dan membalaskan dendam ibuku? Aku berharap kau bisa menjadi lebih kuat. Jika kau tahu bahwa aku adalah Kaisar Naga, kau tidak akan bekerja sekeras ini. Ketika ibumu masih hidup, keinginan terbesarnya adalah agar kau bisa aman dan bahagia. Meskipun aku adalah Kaisar Naga, aku juga akan mati sebelum kau. Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Aku hanya berharap kau akan tumbuh dewasa sendiri. Dan kau tidak mengecewakanku. Bunuh dia.
Penjahat tua. Sekarang giliranmu. Aku yang akan melakukannya. Ketika Kaisar Naga membunuh, aku tidak pernah butuh bantuan. Ketika kau menjadi maya, aku akan memberitahumu, zamanmu berakhir lebih dari 10 tahun yang lalu. Sudah berakhir. Kalau begitu tidak perlu sungkan. Ayo, Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirim seluruh keluarga kalian bertiga ke neraka untuk bersatu kembali. teknik jahat macam milikmu. Hanya pantas masuk neraka. Aku akan mengirimmu ke sana. Kau, tangan penakluk negamu, tidak sekuat itu. Apa kau pikir aku menghabiskan 1 dekade terakhir atau lebih? Bersembunyi di pegunungan, yang dalam tanpa melakukan apa-apa. Keahlianmu hanya cocok untuk melawan diriku yang lebih dari 10 tahun lalu. Tapi sekarang, 10 orang sepertimu bukan tandingan bagiku. Biar ku beritahu, telapak racun mutlak mayat Yen adalah teknik racun terhebat sepanjang masa. Mustahil untuk kalah. Di dunia ini, tidak pernah ada seni bela diri yang paling kuat. Hanya ada bakat dan orang yang paling kuat. Kejahatanmu meluap-luap. Kau bahkan menyebabkan kematian putri kandungmu sendiri. Hukum langit tidak bisa mentolerirmu. Ayah. Biarkan aku yang melakukannya. Tunggu. Aku adalah ayah mertuamu. Aku kakekmu. Jika kalian berdua menyerangku, hukum langit tidak akan mentolerirnya. Ketika kau membunuh ibuku saat itu, mengapa kau tidak mempertimbangkan bahwa hukum langit tidak akan mentolerirnya? Penjahat tua. Kau melihat. Akhir jahatmu sendiri, sekarang bukan. Sekarang keluarga Dao hancur. Dan kau juga tiada. Aku menerimanya. Aku menerimanya. Bunuh aku. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ibu. Aku telah membalaskan dendammu. Yue. Ibumu. Di bawah 9 mata air. Melihatmu mencapai kesuksesan seperti itu, juga akan bahagia untukmu. Ayah. Aku minta maaf. Mengapa kau meminta maaf padaku? Aku selalu berpikir, ayah adalah petani biasa yang jujur. Aku tidak pernah menyangka kau adalah Kaisar Naga. Kau melepaskan kekaisaran yang gemilang itu. Tinggal di desa untuk menemani ibuku, dan kebersamaan itu berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Kau benar-benar pria terhebat. Dulu, ketika ibumu dan aku pertama kali bertemu, dia adalah The seorang film nona was muda, translated dan aku adalah and seorang pemuda narrated miskin. by M. Seluruh Media. dunia menentangku. Tapi dia memilihku. Sejak saat itu aku tahu, dia adalah wanita yang akan kulindungi dengan nyawaku, dan seluruh hidupku. Sinyi juga wanita yang seperti itu. Sinyi. Dia tunanganmu dari keluarga Wang kan? Ya, Kalau begitu, kau bisa membawanya untuk bertemu ibumu di makamnya. Keinginan ibumu hanyalah agar kau tumbuh dengan aman, dan kemudian menetap dan membangun diri. bagus. Aku akan membawanya bertemu ibu. Ayo pergi.